Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu cyber security, ya aspek-aspek keamanan. Dan kali ini kita akan melanjutkan aspek-aspek ketidakamanan atau serangan. Jadi ada aspek keamanan dan ada aspek yang tidak keamanan atau serangan. Jadi yang pertama ada interruption, suatu aset dari suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contohnya adalah perusakan, modifikasi terhadap piranti keras atau seluruh saluran jaringan. Ya, jadi ini sifatnya adalah melakukan modifikasi, ya, perusakan terhadap software ataupun hardware. Ya, jadi aspek serangan cyber security ini bukan hanya dari sisi software aja ya, tapi dari sisi hardware pun kita harus diamankan. Ya, contohnya kalau misalnya data center itu juga harus ada pengamanan, ada lock door ya. Jadi bisa siapa aja yang masuk itu tidak harus terdaftar atau sudah terverifikasi. Nah, berikutnya ada interception, suatu pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses pada suatu aset. Pihak yang dimaksud bisa berupa orang, program, atau sistem lain. Contohnya adalah penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Ya, interception. Ya, jadi orang atau program atau bot ya, kalau sekarang tuh bot yang ditaruh tanpa seizin dari yang berwenang, sehingga orang tersebut atau program tersebut dapat melakukan penyadapan atau melakukan sniffing ya, melakukan pengintipan data yang dilakukan oleh orang yang berwenang tersebut. Jadi orang yang berwenang tersebut atau orang yang pemilik dari program tersebut atau aplikasi tersebut tidak tahu bahwa dirinya sudah dilakukan penyadapan. Berikutnya ada modification. Ya, ini sudah jelas dari namanya ya. Suatu pihak yang tidak berwenang dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset. Contohnya adalah perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Jadi untuk modification ini harus hati-hati ya. Nanti kalian sebagai seorang programmer sebaiknya sudah membuat pencegahan ya. Jadi pihak-pihak yang akan melakukan modifikasi. Ya, jadi hati-hati dalam membuat program. Jangan sampai misalnya contoh, nah kalian membuat software penjualan ya, software penjualan. Nah, itu kalian harus estimasi kira-kira ini barang yang dijual harganya misalnya berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu atau berapa juta. Nah, sebaiknya kolom dalam pengentrian harga barang itu sudah disesuaikan. Misalnya harga barang misalnya cuma sampai puluhan ribu yang dijual. Ya tidak, kita buat berarti 4 ya, 4 karakter yang bisa di entry. Ya, jadi kita menghindari juga salah input dari pihak yang sudah berwenang gitu. Yang berwenang aja bisa salah input, apalagi yang tidak berwenang. Ngerinya ditambahkan satu angka 0 ya. Itu bisa merubah dari nilai si barang tersebut. Nah, seperti itu. Terus ada lagi fabrication, suatu pihak yang tidak berwenang menyiapkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya adalah pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Nah, nanti di sini kita akan belajar PGP ya. Di sini kita akan belajar yang namanya PGP. PGP email ya, atau pretty good privacy. Ya, nanti ini kita akan belajar PGP pretty good privacy. Ini nanti kita menggunakan Cleopatra. Nah, ini dia. Ya, jadi nanti kita bisa melakukan yang namanya pengiriman pesan ini benar atau tidak ya. Jadi bisa kita lihat atau kita bisa uji dengan
PGP ini. Oke. Nah, berikutnya ada hukum alam dalam keamanan komputer, tidak ada sistem yang 100% aman. Ya, jadi nggak mungkin yang buatan manusia itu 100% aman. Ya, tapi setidaknya walaupun tidak 100% aman, kita sudah menutup celah-celah kemungkinan keamanan dari rentan yang tinggi. Ya, jadi tidak mungkin aman, tapi kerentanan bisa kita turunkan. Jangan sampai terlalu tinggi kerentanannya. Keamanan berbanding berbalik dengan kenyamanan. Ya, tidak ada yang aman itu nyaman. Pasti yang aman itu pasti tidak nyaman atau ribet. Ya, kita contoh kalau misalnya mau aman, ya pasti ada password, ada verifikasi email, ada captcha. Nah, itu mungkin membuat user awam terasa tidak nyaman. Kok masuk ini aja harus pakai ini sih, pakai ini. Ya, sedangkan kita harus dituntut untuk membuat keamanan. Makanya yang terpenting nanti adalah adanya sosialisasi ya kepada user ya bahwa awareness tentang keamanan ini penting gitu. Ada contoh insiden serangan pada sistem komputer ini tahun 2004 ya, pertamanya Indonesia melakukan pemilihan presiden secara langsung ya, dulu presidennya Pak SBY ini. Nah, ini di-crack sehingga konten situs tersebut berubah. Ya, jadi ada ini melakukan device ya. Nah, ini pelakunya juga sekarang jadi pakar cyber Indonesia ya, salah satu perusahaan Indonesia. Nah, ini kalau kita browsing ini masih ada ya. Hack CPU, hack KPU tahun 2002. Nah, ini dia. Dengan nickname Nuxer. Nuxer ini Dhani Firmansyah nama aslinya nih. Ini dia nih. Ya, Dhani Firmansyah. Nah, beliau ini yang melakukan hack CPU. Dan dia ditangkap sama kalau nggak salah ya, sama timnya Jim Geovedi. Nah, sama Jim ini aja nih. Nah, ini yang menangkap Dhani Firmansyah. Nah, tapi di sini nggak ditulisin ya. Nah, jadi ya ada kejadian tahun 2004. Nah, itu website web KPU dihack. Ya, jadi di device sistemnya oleh Pak Dhani Firmansyah. Tahun 2001 nasabah ini ya klik bca.com disadap identitasnya contohnya oleh seorang yang membuat situs mirip URL dan tampilannya dengan nama klik BCA yang asli. Ya, jadi dia namanya mirip-mirip dengannya. Harusnya klik BCA ini nggak pakai C ya kalau nggak salah ya. Coba nih kita cari klik BCA. Nah ya klik BCA nih harusnya begini web aslinya. Dia pakai C. Nah ini dia pakainya C. Ya jadi yang dia nasabah yang masuk itu yang pakai C ya, klik bca.com. Padahal itu bukan. Dia ngeklon, membuat semirip mungkin web klik BCA yang asli. Ya, sehingga nasabah yang tidak tahu bahwa itu adalah website palsu, dia melakukan transaksi di sana. Dia masukkan username, password, PIN sehingga bisa disadap itu semua. Oke, dan tahun 97 ini masih awal banget internet ya. Seorang hacker dari Massachusetts berhasil mematikan sistem telekomunikasi di sebuah airport lokal. Nah, ini di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Mematikan control tower dan mengalihkan pesawat hendak mendarat, dia mengacau sistem telepon. Nah, ini mirip film The Heart ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu kejahatan-kejahatan yang ada di dunia maya ya. Nah, berikutnya lagi ada beberapa istilah-istilah keamanan komputer, ada hacker, cracker, white hat, black hat, script candice, elite, vulnerability, security hole, bug, exploit, local remote, logical bump, beta testing dan lain-lain.
Nah, ini ada istilah-istilah yang nanti kita akan pelajari ya, ini maksudnya apa. Oke, ancaman keamanan pada sistem komputer antara lain adalah social engineering, kemarin keamanan fisik, security hole pada sistem operasi dan servis, serangan pada jaringan, DOS attack, serangan via aplikasi berbasis web, trojan, backdoor, rootkit, keylogger, virus worm, anatomy of hack. Nah, maka digunakan oleh para hacker. Nah, ancaman social engineering mengaku sebagai penanggung jawab sistem untuk mendapatkan akun user, mengaku sebagai user yang sah kepada pengelola sistem untuk mendapatkan akun, mengganti user yang sedang memasukkan akun, menggunakan password yang mudah ditebak, dan lain-lain. Ya, jadi social engineering ya kemarin sudah sempat saya bahas sedikit ya. Jadi intinya dia menyerang kelemahan manusia, yaitu mungkin gampang percaya. Ya, jadi ada orang yang nelpon atau yang meminta, dia memanfaatkan itu. Ya, biasanya orang Indonesia ini kena nih social engineering ya. Contoh yang telepon-telepon yang palsu itu ya, telepon-telepon yang ngakunya saudaranya, ngakunya polisi, nah, sehingga dia memberikan sejumlah uang atau memberikan PIN dari rekeningnya dan sebagainya. Nah, itu salah satu social engineering. Solusi yang mendidik seluruh pengguna sistem dari level manajer maupun operator akan pentingnya keamanan. Ya, jadi pertama kita harus mengedukasi ya. Kalau ini tidak bisa, jadi secanggih apapun sistemnya, sebagai apapun tingkat keamanannya, tapi kalau usernya, people-nya yang ada dalam suatu sistem tersebut tidak aware terhadap keamanan, pasti kena juga, jebol-jebol juga. Makanya kita perlu melakukan, yang terpenting adalah edukasi kepada user. Oke, berikutnya keamanan fisik, pembobolan ruangan sistem komputer, penyalahgunaan akun yang sedang aktif yang ditinggal pergi oleh user, sabotase infrastruktur sistem komputer, kabel, router, hub, dan lain-lain. Dan solusinya adalah pembangunan yang kokoh dengan pintu-pintu terkunci, pemasangan screen server, pengamanan secara fisik infrastruktur sistem komputer, CPU ditempel di tempat yang aman, kabel di rel, router, hub. Karena ada ini ya, jadi ini ada yang namanya hard disk encryption. Hard disk encryption. Nah, ini ada disk encryption. Nah, di Windows 10 juga ada, di Linux juga ada ya. Kalau mau di Linux juga ada. Nah, pakainya look short for Linux Unified Key Setup. Nah, ini dia nih. Nah, ini ya. Ini di Ubuntu 20.04. Nah, ini kita bisa mengamankan hard disk kita. Oke. Seperti itu. Berikutnya lagi ada security hole pada OS dan service, buffer overflow yang menyebabkan local remote exploit, ya, salah konfigurasi, instalasi default yang mudah dieksploit, dan lain-lain. Ya, jadi ini security hole ini ya memang ada bug ya di OS atau di servicesnya. Ya, ancamannya ada buffer overflow. Buffer overflow ini intinya memberikan instruksi secara berlebihan sehingga menyebabkan memori yang ada di dalam OS yang sudah di space sama OS ya akhirnya melebihi dari kapasitasnya hingga akhirnya OS-nya bisa crash seperti itu. Salah konfigurasi ya biasanya kalau di router misalnya ya, kalau di router konfigurasinya masih default untuk user dan passwordnya. Kalau Mikrotik usernya kan admin, passwordnya kosong, nah itu masih ada, harusnya sudah dihapus atau sudah diganti ya. Terus instalasi default yang mudah dieksploitasi. Pokoknya jangan melakukan instalasi default, harus sudah diubah defaultnya ya. Kayak misalnya tadi di Mikrotik ya, berarti servicesnya kayak misalnya web base ya, webfig-nya itu harus diganti, nggak port 80. Terus menu telnetnya, nah, itu harus di API-nya itu mendingan di disable gitu. Jadi biar tidak ada celah yang bisa disusupi seperti itu. Nah, ini contoh buffer overflow ya dengan bahasa C.
Nah, kita akan masuk ke kesalahan konfigurasi. Sistem dapat diakses dari host yang tidak berhak, privilege yang dapat dieksploitasi, dan lain-lain. Nah, jadi ketika kita membangun sebuah sistem ya atau membuat program ya harus didata mana user yang boleh dan user yang tidak boleh dan dibuatkan privilege ya, biasanya user admin, user biasa atau user staff gitu misalnya gitu untuk mengedit. Nah, itu harus sudah ada. Itu jangan dibuat user sama semua aksesnya, harus dibuat beda seperti itu ya. Terus pengaturan hak akses host yang ketat ya, hak aksesnya harus jelas. Admin boleh ngapain aja, host yang user biasa boleh ngapain aja, user misalnya user staff boleh ngapain aja. Nah, pengelola privilege juga harus ketat ya. Itu ya tadi ya, privilege admin apa privilege user biasa apa, user staff apa aja. Itu biasanya saya begitu ya, ada 3 tingkatan gitu. Kalau di Mikrotik ada 3 tingkatan juga ya. Pertama yang full access, ada yang write, ada yang read. Ya, jadi ada 3 tingkatan. Nah, ancaman instalasi default, service yang tidak diperlukan memahalkan resource. Nah, ini ya harusnya kita hapus atau kita disable services yang memakan resource. Ya, misalnya kalau di Windows kita bisa cek di sini, control panel. Nah, di sini kita bisa cek di services mana nih services. Oh, kita ketik ini aja deh. Oh, Windows Tools ya. Windows Tools. Service. Nah, ini ada beberapa service yang mungkin nggak penting ya, harusnya kita disable. Nah, tapi kita harus tahu dulu service mana yang nggak penting. Nah, remote desktop nih, remote desktop configuration, remote service. Nah, ini kalau misalnya belum dipakai, nah sebaiknya di disable dulu. Nah, ini juga akan jadi celah ya. Nah gitu. Oke, selanjutnya. Semakin banyak service, semakin banyak ancaman karena bug-bug yang ditemukan. Nah, ya makanya kita harus selektif ya dalam mengaktifkan dan disable ya service apa saja yang kita butuhkan. Service-service jaringan membuka port komunikasi. Nah, tadi saya mematikan service remote desktop. Itu service jaringan. Ya, kalau misalnya diaktifkan, ya ada kemungkinan itu bisa disusupi atau dieksploitasi. Nah, karena saya tidak membutuhkan itu untuk remote PC saya, maka saya disable saja. Ya, sampel program dapat dieksploitasi. Ya, hati-hati ya kalau membuat program ada sampelnya. Nah, itu sebaiknya ditaruh tempat yang aman. Program default diketahui oleh halayak. Ya, password default diketahui oleh tadi Mikrotik. Mikrotik itu usernya admin, passwordnya kosong. Nah, itu jangan sampai jangan sampai lupa untuk kita disable atau kita buat lagi yang baru untuk password adminnya. Gitu. Oke, ini pencegahannya seperti itu tadi. Nah, ancaman serangan melalui jaringan ada sniffing, penyadapan, nanti kita akan melakukan penyadapan, spoofing, pemalsuan, session hijacking, pembajakan, ada DOS attack dan lain-lain. Ya, ini akan kita pelajari untuk penyerangan. Ya, ini contoh sniffing. Bagaimana sniffing terjadi? Ini yang namanya man in the middle ya. Nah, makanya ini masih ada contoh di sini pakai hub. Nah, kalau sekarang hub udah nggak ada ya. Jadi udah lebih aman lah kalau pakai switch. Tapi tetap aja kalau servicesnya misalnya menggunakan telnet, nah itu mudah untuk di sniffing. Sniper mengubah mode Ethernet untuk mendengarkan seluruh paket data pada jaringan yang menghubungkan hub sebagai konsentrator. Ya. Pencegahannya inskripsi, SSL, SSH, PGP dan lain-lain. Penggunaan switch sebagai pengganti hub. Ya, karena udah pasti hub, udah pasti switch, sudah nggak mungkin pakai hub. Kalau pakai sistemnya hub, itu semua di broadcast sama si hub karena dia tidak punya frame
untuk menyimpan MAC address yang terkoneksi ke dia gitu. Ada smoothing, pemalsuan. Jenisnya smoothing ada IP, MAC address, DNS, dan routing. Ya. Kita bisa mempalsukan DNS atau membentrokkan. Ya, jadi kalau sebelum, misalnya di sebuah network, sebelum kita tahu ya ada IP yang kita jadikan target. Nah, sebelum komputer tersebut dihidupkan, kita samain IP dia dengan IP kita. Nanti ketika dia nyala, nanti dia IP dia, komputer dia adalah IP konflik. Padahal IP dia sudah kita pasang. Ya, itu berbahaya ya. Ya gitu. Jadi kita yang dapat IP-nya. Ini biasanya dilakukan kalau kita masih manajemen bandwidth-nya menggunakan IP address. Ya, kita tahu bahwa IP direktur misalnya IP-nya berapa. Nah, untuk mendapatkan IP direktur yang internetnya kencang, ya kita sebelum direktur itu menyalakan komputer, kita ganti IP kita dengan IP tersebut, sehingga kita yang dapat nanti IP, koneksi internet yang kencang itu, misalnya yang lebih cepat lah dibandingkan kita. MAC address juga bisa ya. Kalau di di wireless tuh ada MAC filter ya, itu bisa kita palsukan juga sama. DNS juga bisa kita palsukan sama kayak tadi itu contohnya klik BCA, itu domainnya kita palsukan. Routingnya juga bisa, ini arahnya harusnya ke sana ya. Kalau kita connect ke server itu arah kita belokin. Nah seperti itu. Terus ada pencegahannya, implementasi firewall dengan benar, pencegah prediksi sequence number, mengatasi riset router agar tidak dilewati kecuali melalui router yang telah ditentukan dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada session hijacking, pembajakan, bagaimana session hijacking terjadi. Nah, nanti kita bisa di aplikasi nanti ya, di ini ya, di di aplikasi PHP. Nah, kita akan melakukan session hijacking ya. Nah, terakhir ini DOS ya, denial of services. Service yang tidak mampu melayani serangan mestinya, mematikan service menguras resource memori, proses bandwidth. Nah, jadi ini tindakan penyerangan yang paling gampang ya, karena tidak membutuhkan skill, tinggal ngidupin toolsnya, tinggal beri dia nilai berapa paket yang harus dilempar. Nah, hingga jadilah sistemnya down. Nah, gitu. Oke, saya rasa cukup sekian dulu pertemuan kali ini. Nanti pertemuan berikutnya kita sudah akan bahas prakteknya. Oke, nanti lebih seru lagi atau lebih menarik lagi ketika kita sudah praktek. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.